Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Aceh Selatan ingin mempraktekkan teknik coaching modul 2.3. Saya Al-Munawil dari SMA Negeri Kota Bahagia yang bertindak sebagai supervisor. Saya Nasmaliza dari SMP Negeri 3 Pasir Raja bertindak sebagai coach. Saya Cut Ayunanda dari SMP Plus Bogor A bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Ibu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu. Benar Pak. Bagaimana, apakah sudah siap Bu? Alhamdulillah sudah siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Ayu. Berhubung tugas saya sebagai observer Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Liza. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya Pak tertantang sekali Pak, walaupun sedikit ragu-ragu karena itu pertama kali saya melakukan praktek coaching Pak. Terus saya juga belum terbiasa dengan alur tirta, mana pentujuan, dimana untuk identifikasi, dimana untuk rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Jadi agak deg-deger gitu Pak. Baik Bu Liza, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Iya Pak. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar Bu ya. Terima kasih Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini Bu kan ada 3 kompetensi ya yang harus dilakukan. Yang pertama itu kan ada present ya, atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, untuk Nasmaliza masih kurang yakin di bagian mananya Bu? Kalau saya masih kurang yakin di kehadiran penuh atau presence Pak. Karena kan untuk mengetahui masalah coaching kita harus betul-betul penuh ada untuk beliau itu kan. Kalau kita kurang fokus, otomatis nanti pertanyaan-pertanyaan dari coach atau apapun yang disampaikan coach itu kita nggak bisa terima dengan sempurna Pak. Jadi akan sulit untuk kita menggali lagi pertanyaan berikutnya bagaimana si coach ini dapat menyelesaikan masalahnya Pak. Jadi Ibu merasa di bagian present yang kurang Bu? Iya Pak. Yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya betul Pak. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching hari ini Bu? Yang saya harapkan dari coaching kali ini bahwa coach yang saya bimbing nanti atau yang saya coaching tadi Pak dapat menyelesaikan permasalahannya. Semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kata, dan tentunya untuk kegiatan present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat Bu dari kemarin. Silahkan Ibu lanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya akan coba lakukan ya Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Iya Bu, Bu Nasma, boleh pesan Bu kalau punya saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Oh silakan Bu, saya punya waktu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% Bu di Indonesia. Jadi saya agak sedikit saya kecewa juga gitu. Jadi menurut Bu Ayu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya pastinya solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi akhir ini terutama bagian antusias murid-murid saya Bu. Oke Bu, menurut Bu Ayu nih ya, hal apa saja yang kira-kira membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pelajaran ini? Iya Bu, mungkin kalau saya ingat lagi, kalau saya ingat terkait bagaimana cara belajar, kayaknya mungkin anak-anak ini bosan Bu dengan metode yang saya ajarkan. Kemudian saya lebih banyak menggunakan metode ceramah di depan gitu ya. Jadi
yang membuat murid ibu tuh bisa antusias dalam pembelajaran? Kira-kira ini yang antusias gitu. Iya, mungkin metode pembelajaran ya harus dirubah. Harusnya saya banyak melakukan tidak hanya melakukan pengajaran dalam bentuk berpusat pada diri saya, harusnya lebih ke berpusat pada siswa. Kemudian menggunakan metode-metode seperti diskusi gitu ya, kemudian memberikan bahan ajar menggunakan bahan-bahan IT seperti YouTube tampilannya gitu ya, ataupun PPT yang menarik, yang lebih visual, sehingga mungkin bisa membuat siswa-siswa saya lebih antusias. Saya sependapat kalau itu, Bu. Lalu pendapat ibu ini kan, apa saja yang bisa membuat, ini kan kalau bosan tuh harus cari yang asik-asik gitu ya. Apa saja yang bisa membuat siswa ibu tuh merasa asik dan tidak bosan di pelajaran ini? Iya Bu, jadi mungkin pembelajarannya harus berpusat pada murid, kemudian mungkin bisa dimasukin ice breaking gitu ya Bu ya, supaya anak-anak lebih antusias gitu ya, jadi tidak monoton gitu bosan. Lalu ibu kan kasih tugas nih kepada murid-murid, apakah penyebabnya tugas itu sampai bisa membuat dia bosan atau tidak antusias? Mungkin jumlahnya terlalu banyak ya Bu ya. Jumlahnya terlalu banyak sehingga anak-anak kurang tertarik, ya bosan mengerjakan tugas yang terlalu banyak. Jumlah ya. Kalau boleh saya tahu, ibu menggunakan sumber belajar dari mana saja? Ya Bu, biasanya selama ini saya gunakan buku teks Bu, yang sumber dari perpustakaan sama yang saya punya sendiri. Selain buku teks, ada sumber lain Bu kira-kira? Itu mungkin di situ Bu ya, harus saya eksplor lagi Bu ya, untuk ditambahkan supaya pembelajarannya tidak membosankan. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali lagi ibu bisa menggunakan berbagai macam metode atau mungkin berbagai macam sumber belajar yang bisa menarik minat anak-anak. Jadi sekarang ya, karena ibu sudah mengungkapkan rencana-rencana ibu, apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu, mungkin yang pertama sekali saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu ya, dengan menggunakan PPT, video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada murid-murid saya. Kemudian saya juga akan memberikan tugas bentuknya itu sesuai dengan minat dan bakat murid saya tentunya. Jadi istilahnya Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya gitu. Misalnya kayak menggunakan bentuk drama gitu kan, saya kan belum mampu bahasa Inggris ya, gitu, ataupun bernyanyi menggunakan lagu yang lirik bahasa Inggris gitu ya Bu, ataupun membuat puisi dan pantun atau bentuk laporan tugas. Bagus sekali ya Bu, rencananya ada berbagai macam di situ ya Bu. Mudah-mudahan saat melaksanakannya itu bisa berhasil. Nah, sekarang Bu, saya ingin tahu nih komitmen ibu terhadap rencana ibu kali ini. Ya Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyaksikan menggunakan banyak berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi saya supaya lebih menarik untuk siswa-siswa saya ke depannya. Bagus sekali itu Ibu ya. Saya sangat mendukung sekali rencana-rencana Ibu, komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga saya bisa menjadi guru yang disukai oleh anak-anak saya dan dibutuhkan oleh murid-murid saya juga. Ya, kita sudah di penghujung ini ya Bu ya. Semoga nanti kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Ibu tetap bisa melaksanakan pembelajaran Ibu, tetap sehat. Kita akhiri saja ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Ini kita berikan applause untuk kegiatan praktik coaching hari ini Bu. Bu Liza tadi udah melakukan praktik coaching dengan Bu Ayu dengan baik, terlihat alur kita pada percakapan, tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching hari ini Bu, khususnya kepada Ibu
Mas Mariza, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan diskusi tadi Bu? Menurut saya Pak, indikator keberhasilan diskusi tadi itu yaitu coach saya dapat menemukan rencana atau solusi yang bisa mengatasi permasalahan beliau gitu kan Pak, dapat melakukan rencana aksi dengan baik dan dapat bertanggung jawab atas kegiatan atau rencana yang dia lakukan gitu Pak. Baik Bu Liza, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Liza lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Iya. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, akan membantu coaching menjadi lebih terbuka, merasa nyaman dan menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Terima kasih Bu Liza selaku coach hari ini, dan Bu Ayu selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach merupakan kompetensi Ulang. Kak Edi sempat Ya. ada jadi ini. Ya, lanjut. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Liza selaku coach dan Bu Ayu selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.